Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Delegasi Universitas Negeri Gorontalo dengan saya Kurniani Psikologita selaku pembicara pertama, rekan saya Devi Rahida selaku pembicara kedua, serta rekan saya Isti Angelina Muhammad selaku pembicara ketiga. Dinamisnya perubahan sejatinya adalah hal yang baik, namun apabila terlalu cepat dinamisasi perubahan itu terjadi, justru akan menimbulkan inkonsistensi. Dewan Juri yang terhormat, kami berdiri pada standing position kontra, mengatakan untuk pertama kali dan seterusnya bahwa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita masuk pada ranah argumentasi kami, terlebih dahulu kami menekankan bahwa kami telah memahami Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam mosi perdebatan kita kali ini telah disahkan dan diundangkan dalam lembaran undang-undang negara. Namun selaku peserta debat, kami akan tetap berpatokan pada mosi perdebatan kita kali ini dan akan tetap mentitik beratkan kajian kami pada mosi perdebatan kali ini dengan tidak melupakan status quo hari ini bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah diundangkan. Berbicara mengenai konstitusi, sejatinya kita berbicara mengenai hukum yang spesifiknya mengkaji tentang konstitusi dalam bentuk hukum yang kemudian mengatur lembaga masyarakat beserta subordinasi pada khususnya dengan paradigma yang berimbang dari dimensi yang berbeda. Dewan Juri yang terhormat, berkaca pada konstitusi kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlebih pada pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C ayat 1 tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak mengatur secara spesifik kelanjutan dari Mahkamah Konstitusi. Atas landasan itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami 2 kali revisi, tetapi di dalamnya masih terdapat pasal-pasal yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi landasan. Inilah kemudian yang menjadi landasan utama lahirnya mosi perdebatan kita kali ini, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dianggap menciderai peraturan pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, Lord Acton dalam teorinya Abuse of Power mengemukakan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan. Semakin menumpuk kekuasaan di satu lembaga yang absolut, maka kekuasaan akan semakin absolut pula. Maka dari itu, nalar kritik fenomenologis mengenai posisi Mahkamah Konstitusi dan dasar hukum yang memayungi praktiknya perlu disoroti dengan sudut pandang kebenaran dan hakikat ilmu hukum. Dewan Juri yang terhormat, pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memicu problematik terkait dengan pasal-pasal krusial di tengah-tengah polemik COVID-19 di kalangan masyarakat, di mana yang pertama tidak adanya pembatasan jabatan, kemudian yang kedua sistem periodisasi yang dihilangkan. Ketidakberpihakan kami dengan mosi perdebatan kita kali ini dilandasi oleh argumentasi kami, di mana pembentukan yang dilaksanakan secara tertutup tanpa melibatkan aspirasi publik dan tidak mengedepankan asas transparansi serta asas keterbukaan. Kemudian yang kedua, tidak terdaftar dalam prolegnas tahun 2020-2024. Kemudian yang ketiga tidak memberikan naskah akademik. Kemudian yang keempat tidak memenuhi standar carryover. Yang kelima, tidak mengemukakan penguatan hukum, dan yang keenam, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini diterapkan dan diberlakukan untuk hakim konstitusi yang menjabat sekarang ini. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini sangat tidak lantas untuk diamini karena kami menilai itikat pembentukan dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini sangat jelas dari segi prosedural, yakni menyimpangi supremasi hukum. Atas landasan itulah kami memberikan mekanisme kepada Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi kebutuhan Mahkamah Konstitusi yang kemudian akan dijelaskan secara lebih terperinci oleh rekan saya pembicara kedua dan
pembicara ketiga. Sekali lagi kami menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap bahwa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Errare humanum est trupe in errore perseverare. Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik mempertahankan terus kekeliruan itu. Dan apabila terdapat suatu kekeliruan terhadap suatu undang-undang atau regulasi, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki kekeliruan yang ada tersebut. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dengan standing position kontra akan menindaklanjuti serta mendeklamasikan argumentasi kami dengan menitik beratkan pada pandangan normatif serta yuridis. Dewan Juri yang terhormat, ada 2 poin utama serta mekanisme yang akan kami tawarkan kepada pemerintah yang harus ditempuh sebelum rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini disahkan. Masuk pada ranah argumentasi kami yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, perancangan pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi asas peraturan pembentukan perundang-undangan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, terlebih pada pasal 5 di mana telah menegaskan dengan jelas bahwasannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan asas kejelasan rumusan, asas kejelasan tujuan, serta asas keterbukaan. Namun berkaca pada status quo yang ada dari tahap perancangan hingga tahap pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sangat-sangat bertolak belakang dengan hal ini. Mengapa demikian? Dari tahap perancangan hingga tahap pengesahan dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup, sehingga kami selaku tim kontra menyatakan secara lugas dan tegas bahwasannya pengesahan dan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sangat-sangat tidak memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diatur. Poin kami yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, perancangan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah sebuah bentuk dari politisasi kekuasaan kehakiman. Mengapa kami mengatakan demikian, Dewan Juri yang terhormat? Selaras dan senafas dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami yang membahas tentang bahwasannya rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi acuannya adalah pada perpanjangan masa jabatan serta penghapusan sistem periodisasi. Terlebih lagi merujuk pada aturan peralihan pasal 87 di mana menyatakan secara lugas dan tegas bahwasannya putusan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini akan berlaku pada hakim konstitusi yang menjabat saat ini. Hal ini membuat kami yakin dan percaya bahwasannya rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah sebuah kepentingan politik dan bukanlah sebuah hal yang urgensitas, Dewan Juri yang terhormat. Masuk pada poin kami yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra akan menawarkan mekanisme dan solusi yang harusnya ditempuh oleh pemerintah sebelum rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini diterapkan. Yang pertama adalah dengan mengedepankan asas-asas yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah mengganti ataupun mengubah frasa-frasa krusial yang dimana hal ini dapat mencederai kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga adalah menghadirkan naskah akademik di mana hal ini berisi tentang kejelasan tujuan mengapa undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi perlu direvisi. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menyatakan secara lugas dan tegas selaku tim kontra untuk tidak menyetujui mosi perdebatan pada kali ini, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Fakta sunt potentiora verbis. Fakta lebih kuat dari kata-kata. Dewan Juri yang kami hormati, izinkan saya selaku pembicara ketiga akan menekankan argumentasi saya dalam kajian fakta empiris dan kajian komparatif. Dewan Juri yang amat bijaksana, senafas dan selaras dengan apa yang diejawantahkan oleh pembicara kedua kami, bahwasanya rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memenuhi 2 syarat utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tidak terdaftar dalam program legislasi
legislasi nasional, di mana program legislasi nasional berperan penting dalam instrumen perencanaan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. 2. Pembahasan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak melibatkan publik. Sementara itu, semua warga masyarakat Indonesia berhak untuk terlibat dalam urusan publik baik secara langsung maupun perwakilan. Dewan Juri yang kami hormati, terdapat 2 fakta empiris mengapa tim kami tidak menyetujui adanya revisi rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Universal Charter of the Just menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan perpanjangan jabatan hakim harus diberlakukan secara prospektif, dalam artian tidak untuk jabatan hakim yang saat ini sedang terjabat. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan pasal 2 aturan peralihan yang termaktub dalam rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tercatat pada 2014 dan 2017, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi terjerat kasus korupsi. Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar terjerat kasus korupsi karena memperjualbelikan putusan pilkada. Sedangkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar terjerat kasus suap uji material Undang-Undang Peternakan yang saat itu sedang ditanganinya di Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan rincian kasus tersebut, ini membuktikan bahwa dengan masa priorisasi saja mereka cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Kami tidak bisa membayangkan jika nantinya sistem priorisasinya dihilangkan, seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton dalam teori abuse of power-nya yang digaungkan oleh pembicara pertama kami. Dengan demikian, berdasarkan solusi yang akan kami hadirkan, yang sebagaimana dia jawantahkan oleh pembicara pertama bahwa undang-undang rancangan Mahkamah Konstitusi telah diberlakukan, akan tetapi kami tetap berpegang teguh pada redaksi mosi perdebatan kali ini. Jika mengacu pada kata rancangan, maka solusi yang akan kami hadirkan adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara kedua. Dengan itu, yang pertama, mengedepankan asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh lapisan warga masyarakat bisa berpartisipasi untuk menyalurkan pemikiran mereka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mengubah atau mengganti frasa-frasa krusial dalam rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mencederai wewenang dan kedudukan Mahkamah Konstitusi di mata publik dalam sebagai lembaga untuk pendidikan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menghadirkan naskah akademik, di mana naskah akademik sendiri adalah hasil pengkajian terhadap satu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang untuk membahas satu masalah sesuai dengan rancangan undang-undang kebutuhan hukum masyarakat. Yang keempat dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi harus melakukan judicial review terhadap rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang ditujukan ke